tidak selalu identik dengan kekerasan atau permusuhan. Warga Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, justru menggelar peperangan bernama Perang Topat sebagai cara menjaga kerukunan dan toleransi antar warga. Tradisi Perang Topat lahir di sekitar tahun 1500-an saat agama Hindu dan Islam menyebar di Pulau Lombok secara bersamaan. Potensi konflik dapat diredakan dengan tradisi Perang Topat ini. Selain menjadi hiburan masyarakat dan wisatawan, ritual tersebut sebagai ungkapan syukur warga atas hasil panen yang melimpah pada akhir tahun ini. Ratusan peserta Perang Topat antara umat Islam dan Hindu, serta suku Sasak dan juga Bali hadir berbaur menjadi satu. Mereka datang untuk menghadiri tradisi masyarakat Lombok Barat yang sudah berlangsung ratusan tahun. Perang ini berupa saling melempar ketupat satu sama lain. Tradisi ini melambangkan kedamaian masyarakat Lombok Barat saat mempraktikkan hidup dalam keberagaman. Warga yang memeluk agama Islam dan Hindu menyatu tanpa ada gesekan dan perpecahan hingga sekarang. Rangkaian kegiatan Perang Topat adalah salah satu bukti kehidupan keberagaman yang didasari oleh kebersamaan serta nilai-nilai sepenanggungan. Arak-arakan ribuan warga membawa aneka hasil bumi berupa buah, hidangan lauk pauk, serta ketupat mengitari areal pelataran pura bernama Kemalik. Menjadi prosesi awal Perang Topat yang digelar warga di Pura Lingsar, Narmada, Lombok Barat. Prosesi mengitari bangunan sakral bernama Kemalik dilakukan warga Hindu dan Muslim sebagai simbol kekompakan dengan tujuan mensucikan sarana peperangan agar paripurna dan membawa berkah bagi masyarakat. Gambaran keharmonisan umat beragama tersebut bisa disaksikan sebelum puncak Perang Topat dimulai dengan ritual mengarak kerbau. Warga akan mengarak kerbau berkeliling pura sebelum nantinya dipotong dan akan disajikan kepada para tamu yang hadir dalam ritual. Kerbau merupakan simbol penghormatan kepada umat Islam dan Hindu. Menjelang sore hari, kedua warga membagi diri menjadi dua kelompok, yakni kelompok Muslim di bagian bawah, sementara warga Hindu di bagian atas areal pura. Dengan bersenjatakan ketupat, warga kemudian saling melempar satu sama lain untuk menjalankan tradisi leluhur mereka sejak ratusan tahun lalu. Tidak ada dendam dalam ritual ini. Peperangan akan usai dengan tiupan peluit dari para petugas keamanan. Warga kemudian saling berpelukan satu sama lain sebagai simbol kekompakan dan kerukunan meski hidup dalam keberagaman. Ketupat yang menjadi senjata peperangan selanjutnya diperebutkan warga untuk dibawa pulang karena diyakini akan menjadi pupuk yang menyuburkan tanaman. Acara adatnya ini nanti setelah sampai rumah kita taruh di pohon rambutan atau di padi. Secara budayanya hiburan untuk penumbuhan tanaman. Biar kenapa, Pak? Ya, biar semakin subur dan panennya bisa berhasil. Nah, Perang Topat ini sebagai apa, Pak? Ini ungkapan apa? Nomor satu yang ini. Nomor satu. Ya, nomor satu untuk memerangi segala sesuatu yang tidak menguntungkan. Mendak amartine Pelaksanaan perang Topidia matuiling puniki mande bajre doene dosa sarang-sarang padalan tur yang sekarang bate mandiang punike suarane mande sarang-sarang ngaturan ayah puniki adalah apa namanya toleransi lah gitu ya. Tapi di sini kenapa? Perang itu istilahnya kita minta istilahnya rasa sukacita, ada dendam. Makanya kenapa medianya ketupat? Kenapa enggak pakai batu misalnya? Kalau pakai batu kan bocor. Tapi di sini kenapa medianya ketupat? Karena rasa syukurnya dulunya enggak ada air, permohonan wali Allah terkabul. Makanya dengan adanya air nenek moyang kami bisa bercocok tanah. Maka ketupat berasal dari
padi kita kembalikan ke sawah. Sekarang kenapa kita rebut misalnya? Karena apa? Sudah didoain supaya apa? Hasil padi sawah dan kebun itu makmur. Selain sebagai sarana silaturahmi antar warga dua agama, perang topat juga menjadi simbol rasa syukur warga atas hasil panen yang melimpah pada tahun ini. Filosofi perang topat yakni mempertahankan tradisi menjaga toleransi. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.